Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pelajaran PPKN kelas 7 semester pertama bab 1 pertemuan pertama. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPU PKI. Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibang Sae Yoshio Jepang dan RP Suroso. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPU PKI Insinyur Soekarno. Sidang BPU PKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. 2. Perumusan Dasar Negara. Usulan mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama,
Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas 1. Ki Bagus Hadi Kusumo, 2. Kiai Haji Wahid Hasyim, 3. Mr. Muhammad Yamin, 4. Sutarjo Kartohadi Kusumo, 5. A.A. Maramis, 6. Otto Iskandar Dinata, 7. Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu 1. Golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar. 3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. 4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul yang mengenai pembelaan dan golongan usul yang mengenai soal keuangan. Sesudah sidang Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, dan R.A. Bikusno Cokro Sujoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, demikian tadi penjelasan tentang materi pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1 bab 1 pertemuan pertama. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.